19 wakil Indonesia siap bertarung di kejuaraan Asia 2025. Tapi ada wajah-wajah baru yang mencuri perhatian dan pasangan ganda yang bisa bikin peta persaingan berantakan. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu siap menyajikan update terkini seputar dunia bulu tangkis tanah air dan internasional. Hari ini kita bakal bahas kabar hangat yang baru aja dirilis. Daftar lengkap pemain Indonesia di ajang kejuaraan bulu tangkis Asia tahun 2025. Bukan cuma itu, ada juga 4 wakil merah putih yang sudah resmi menyandang status unggulan. Wah, siapa saja ya mereka? Yuk, langsung kita kupas tuntas kabar seru ini. Kejuaraan bulu tangkis Asia 2025, atau yang sering disebut Badminton Asia Championships tahun ini, akan digelar di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Cina. Turnamen prestisius se-Asia ini akan berlangsung dari tanggal 8 hingga 13 April. Ajang ini selalu jadi sorotan karena mempertemukan para pemain top dari seluruh Asia yang punya peran besar dalam peringkat dunia, dan juga jadi tolok ukur jelang Olimpiade Paris mendatang. Indonesia mendapatkan undangan untuk mengirimkan 19 wakil. Namun ada sedikit kabar mengejutkan. Anthony Sinisuka Ginting, yang sebelumnya menjadi andalan dan juara kejuaraan Asia 2023, memutuskan untuk mundur. Keputusan ini tentu bikin fans sedikit kecewa, tapi kabar baiknya adalah tempat Ginting akan digantikan oleh pemain muda berbakat, Alwi Farhan. Alwi Farhan adalah wajah baru yang sedang naik daun di sektor tunggal putra. Sejak promosi ke level utama pada 2023, penampilannya semakin menjanjikan. Keikutsertaannya di kejuaraan Asia kali ini bukan hanya jadi pengalaman berharga, tapi juga bisa jadi pembuktian bahwa generasi muda Indonesia siap tampil di panggung besar. Di sektor tunggal putra, selain Alwi, tentu saja kita masih punya Jonathan Christie yang kini jadi unggulan kedua. Jojo, panggilan akrabnya, adalah pemegang gelar juara badminton Asia tahun 2024. Performa konsistennya dan pengalaman bertanding di level atas menjadikannya salah satu harapan utama Indonesia untuk menyabet gelar. Satu lagi pemain tunggal putra yang akan tampil adalah Chico Aura Dwi Wardoyo. Dengan gaya bermain yang atraktif dan semangat pantang menyerah, Chico bisa jadi kuda hitam yang siap mengejutkan lawan-lawannya. Bergeser ke sektor tunggal putri, Indonesia punya 4 wakil. Yang pertama dan paling menonjol tentu saja Gregoria Mariska Tunjung, yang kali ini menyandang status unggulan keempat. Gregoria sudah beberapa kali tampil mengesankan di turnamen besar, dan dengan bekal pengalaman serta semangat juangnya, ia berpotensi menembus babak puncak. 3 nama lain yang akan memperkuat sektor tunggal putri adalah Putri Kusuma Wardani, Esther Nurumitri Wardoyo, dan Komang Ayu Cahya Dewi. Ketiganya merupakan pemain muda yang performanya semakin matang. Khususnya Esther, yang belakangan ini tampil stabil, dan memberi perlawanan sengit pada pemain-pemain top dunia. Lanjut ke ganda putra, sektor yang selalu penuh persaingan panas. Di sini, Indonesia menurunkan 4 pasangan. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menjadi tumpuan utama, dengan status unggulan ketiga. Mereka adalah pasangan senior yang syarat pengalaman, dan selalu bisa diandalkan saat tampil di kejuaraan besar. Selain Fajri, ada juga Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani, yang kini menyandang status unggulan ke-7. Ini kali pertama mereka tampil di kejuaraan Asia, dan dengan hasil positif dalam setahun terakhir, bukan tidak mungkin mereka bikin kejutan besar. 2 pasangan lainnya adalah Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana serta Muhammad Shohibul Fikri dengan Daniel Martin. Meski tidak datang sebagai unggulan, keempat pemain ini punya track record apik. Apalagi Leo dan Bagas pernah menjadi juara All England, jadi lawan wajib waspada. Di sektor ganda putri, persaingan tak kalah menarik. Ada Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi sebagai pasangan utama. Mereka dikenal solid dan punya komunikasi yang sangat baik di lapangan. Kemudian, ada Siti Fadia Silva Ramadhanti yang akan tampil dengan 2 partner berbeda. Lani Tria Mayasari di sektor ganda putri, dan Dejan Ferdinansyah di sektor ganda campuran. Wah, Fadia bakal tampil 2 kali lipat energinya. Tak ketinggalan, Rachel Alessia Rose dan Melisa Trias Puspitasari juga akan berlaga. Serta pasangan muda Siti Sarah Az-Zahra dan Agnia Sri Rahayu yang tampil perdana di ajang ini. Semangat mereka pasti tinggi, dan siapa tahu bisa jadi pembeda di persaingan tahun ini. Sektor terakhir, ganda campuran, Indonesia juga menurunkan 4 pasangan. Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari kembali jadi andalan utama. Namun,
Perhatian juga tertuju pada pasangan muda Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu yang bakal debut di kejuaraan Asia ini. Penampilan mereka belakangan cukup stabil, dan chemistry mereka di lapangan layak diapresiasi. Kemudian, ada pasangan Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, serta satu pasangan yang paling dinanti, Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Walau baru dipasangkan tahun ini, mereka sudah menunjukkan potensi besar. Ini akan jadi debut mereka di kejuaraan Asia sebagai pasangan ganda campuran. Menarik banget untuk disaksikan. Dengan total 19 wakil dan 4 diantaranya berstatus unggulan, Indonesia punya peluang besar untuk membawa pulang gelar dari Ningbo. Yang menarik, kehadiran banyak pemain debutan juga membuka peluang munculnya kejutan-kejutan baru, yang tentu bikin turnamen kali ini makin seru. Jadi, sobat catatan badminton, jangan lupa dukung para pahlawan bulu tangkis kita yang akan bertarung di kejuaraan bulu tangkis Asia 2025. Kita doakan mereka bisa tampil maksimal, memberikan yang terbaik, dan membawa harum nama Indonesia di kancah Asia. Itu dia ulasan lengkap dari kami tentang daftar pemain Indonesia yang akan berlaga di kejuaraan bulu tangkis Asia tahun ini. Gimana menurut kalian? Siapa yang paling kalian tunggu aksinya? Tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info-info panas seputar dunia bulu tangkis hanya di catatan badminton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua mata tertuju ke Ningbo, tempat di mana Alwi Farhan siap mengguncang panggung Asia untuk pertama kalinya dan Leo Bagas membawa misi rahasia yang bisa mengubah nasib bulu tangkis Indonesia tahun ini. Apa yang sebenarnya sedang mereka siapkan? Apa kabar kalian semua? Siapkan diri kalian, karena kita akan membahas salah satu ajang paling bergengsi di dunia bulu tangkis, Badminton Asia Championships 2025. Ada kabar segar dari tim Merah Putih, mulai dari debut penuh harapan Alwi Farhan, hingga ambisi Leo Rolicharnando dan Bagas Maulana untuk tampil lebih konsisten. Jadi, pastikan kalian simak video ini sampai akhir, karena bakal ada banyak kejutan dan informasi menarik yang sayang banget buat dilewatkan. 1 hari jelang dimulainya Badminton Asia Championships 2025, para pejuang tepok bulu dari Indonesia sudah mulai memanaskan mesin di Ningbo Olympic Sports Center, yang terletak di kota Ningbo, Tiongkok. Arena megah ini jadi saksi bisu persiapan 19 wakil Indonesia, yang total menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam di lapangan untuk beradaptasi dan mematangkan strategi. Dan tentu saja, perhatian tertuju pada satu nama yang bakal menjalani debutnya di ajang ini, Alwi Farhan. Alwi, yang baru saja mencicipi kerasnya kompetisi level dunia saat berhadapan dengan Viktor Axelsen di babak 16 besar German Open, kini bersiap untuk menghadapi tantangan yang tidak kalah berat di kejuaraan Asia. Tapi tenang, sobat badminton, dia datang dengan semangat penuh dan mental baja. Menurut pengakuannya, latihan perdana berjalan cukup mulus. Tidak ada kendala berarti, hanya perlu sedikit penyesuaian dengan arah angin di lapangan. Sebuah hal yang umum dalam dunia bulu tangkis profesional. Alwi mengaku sangat senang dan penuh antusiasme bisa tampil di turnamen ini. Tapi, ia memilih untuk tidak terlalu larut dalam euforia. Fokusnya hanya satu, bermain dengan pola yang sudah ia siapkan dan memberikan penampilan terbaiknya. Pertemuan dengan Axelsen di Jerman menjadi pelajaran berharga. Dari sana, ia mulai memahami ritme dan intensitas permainan di level atas. Sebuah modal mental yang sangat penting untuk seorang pemain muda yang ingin menembus barisan elit dunia. Nah, dari sektor ganda putra, kita punya duo andalan, Leo Rolicharnando dan Bagas Maulana. Siapa yang gak kenal pasangan ini? Finalis All England 2025 itu punya misi besar di Ningbo, tampil lebih konsisten. Leo menekankan pentingnya fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, tidak terjebak pada pencapaian masa lalu. Meski baru saja mencicipi panggung final salah satu turnamen paling prestisius, mereka sadar bahwa setiap turnamen adalah lembaran baru. Skor kembali 0, dan semua pemain punya peluang yang sama. Bagas pun menambahkan bahwa kondisi lapangan di Ningbo cukup mirip dengan di All England. Ini tentu jadi keuntungan tersendiri, karena mereka sudah terbiasa dengan karakteristik semacam ini. Namun, tantangannya adalah bagaimana menjaga performa tetap stabil, dan tidak banyak melakukan kesalahan sendiri. Kunci mereka? Fokus, komunikasi, dan tetap rendah hati. Badminton Asia Championships 2025 akan berlangsung dari tanggal 8 hingga 14 April. Turnamen ini memiliki status yang setara dengan BWF Super 1000, alias kelas paling elit dalam turnamen reguler. Jadi, jangan heran kalau semua pemain top Asia turun gunung, dan tensi pertandingan bakal tinggi sejak awal. Dari daftar lengkap skuad Indonesia,
Kita bisa lihat kekuatan merah putih tersebar merata di semua sektor. Di tunggal putra, ada Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. 3 nama yang siap bikin kejutan dan merepotkan lawan-lawan tangguh dari negara lain. Di sektor tunggal putri, kita punya Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Esther Nurumitri Wardoyo, dan Komang Ayu Cahya Dewi. Para Srikandi ini sudah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa turnamen terakhir. Dan kini saatnya mereka bersinar di level Asia. Ganda putra masih menjadi sektor paling menjanjikan dengan 4 pasangan andalan. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani, Shohibul Fikri dan Daniel Martin, serta tentu saja Leo dan Bagas. Ketatnya persaingan di sektor ini tidak membuat mereka gentar. Justru jadi pemacu semangat untuk menunjukkan siapa yang paling siap dan konsisten di panggung Asia. Lanjut ke ganda putri, ada 4 pasangan juga yang siap tempur. Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, Rachel Alessia Rose dan Melisa Trias Puspitasari, serta Siti Sarah Az-Zahra dan Agnia Sri Rahayu. Nama-nama ini mungkin masih belum terlalu sering disorot, tapi jangan remehkan semangat juang mereka. Banyak dari mereka telah mencetak hasil bagus di level junior, dan siap unjuk gigi di turnamen senior. Terakhir, di sektor ganda campuran, tim Indonesia mengandalkan 4 pasangan, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, Jafar Hidayatullah dan Felis H. Alberta Nathaniel Pasaribu, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, serta Dejan Ferdinansyah yang berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Komposisi ini mencerminkan regenerasi yang terus berjalan, dan harapan baru untuk mengisi kekosongan gelar di sektor ini. Sobat catatan badminton, jelas bahwa Badminton Asia Championships 2025 bukan sekadar turnamen biasa. Ini adalah ajang pembuktian. Apakah para pemain muda bisa tampil mengejutkan? Apakah pemain senior mampu mempertahankan eksistensi mereka? Dan yang paling penting, mampukah Merah Putih berdiri gagah di podium tertinggi? Itu dia pembahasan lengkap jelang turnamen bergengsi Badminton Asia Championships 2025. Kalau kalian punya jagoan sendiri, langsung tulis di kolom komentar. Ya, dukung terus atlet-atlet kita dengan semangat positif. Jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe channel Catatan Badminton supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia tepak bulu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat mendukung bulu tangkis Indonesia. Merah Putih, juara!